frasa demi frasa, kata demi kata di tiap-tiap pasal itu. Jadi bukan hanya kalimat saja, kata bahkan titik komanya pun kita perdebatkan karena itu bisa memiliki dampak tafsir di kemudian harinya. Tidak ada di dalam pasal-pasal ini ya, baik yang direvisi atau tidak direvisi, yang bisa mengarah kepada campur tangan militer dalam kehidupan sipil, dalam pengambilan kebijakan sipil. Itu. Bahkan di sini dipertegas dan dikunci bahwa tidak bisa TNI mengambil peran dalam kehidupan masyarakat sipil. Akhirnya digeser ke yang lain-lain, bilangin wah TNI nanti nggak bisa patuh di dalam peradilan umum. Kenapa? Karena dikunci bahwa harus ke peradilan militer. Peradilan militer itu masih peradilan yang mana? Ya, kalau gitu itu beda substansi dong. Ini kan kita ngomonginnya yang ini. Iya. Terus akhirnya dibawa lagi. Ini ada kerjasama antara TNI dengan Pemprov. Ini membuktikan bahwa TNI terlibat dalam kehidupan sipil. Loh, ya ini apa urusannya sama ini? Nggak ada gitu. Iya. Akhirnya ya jadi debatnya melenceng ke sana kemari gitu, karena yang dikhawatirkan, yang ditakutkan, yang didengung-dengungkan itu tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia, bersama saya Budi Ismail Piliang. Kita kembali dalam diskusi hangat, dan kali ini juga paling hangat isunya tentang pengesahan Undang-Undang TNI. Revisi Undang-Undang TNI sudah ketuk palu kemarin menjadi sekarang Undang-Undang TNI yang baru. Dan saya sudah hadir dengan pembuat kebijakan, pembuat undang-undang, Wakil Ketua Komisi 1 DPR dari fraksi Partai Golkar, Bung Dev Laksono. Apa kabar, Bung Dev? Arahan perintah komandan. Siap. Gimana nih Bung Dev? Siap. Ini sebenarnya banyak publik menilai ini karena presidennya jenderal militer, seolah-olah ini revisinya diajukannya RUU-nya baru, padahal kan dari 2022, dari zamannya Pak Jokowi, ya kan? Terus karena COVID dan ada transisi akhirnya ditunda ke periode sekarang. Ternyata sejumlah kawan-kawan LSM menilai ini dipaksakan, buru-buru, dipercepat seperti RUU IKN, ya kan? Nah, dan sebenarnya isunya kemudian menjadi diglorifikasi sedemikian rupa akan hidupnya kembali di fungsi ABRI, ini cikal bakal tumbuhnya kembali era Orde Baru dan seterusnya. Padahal kan tidak seperti itu. Nah, Bung Dev sebagai pembuat kebijakan, ya kan, yang membahas Undang-Undang TNI ini, sebenarnya apakah benar publik tidak dilibatkan di dalam proses revisi ini? Kalau itu saya sampaikan bahwa tidak benar. Tidak benar. Nah, kenapa? Kan ada undang-undang perundang-undangan. Jadi di situ diatur proses perundang-undangannya gimana. Jadi partisipasi publik seperti apa. Kita udah undang dari masyarakat sipil, kita undang dari kampus-kampus, guru besar, cendekiawan. Terus juga kita undang juga dari pepabri, pensiunan, ada sejumlah mantan bintang 4, bintang 3, bintang 2, banyak yang datang menyampaikan, memaparkan kenapa butuh revisi ini, apa yang dibutuhkan, pengalaman mereka. Terus sejak kapan itu Bung Dev itu dipanggil mantan jenderal? Sebelum konsinyering itu selama 2 minggu itu kita padatkan itu untuk melakukan pertemuan-pertemuan itu, kita untuk menyerap aspirasi langsung dengan mereka. Nah, ya itu jadi bahan-bahan utama, lalu baru kita sandingkan dengan DIM yang disiapkan oleh pemerintah dan oleh DPR, dan dengan pasal yang diajukan untuk direvisi. Nah, itu yang terus kita sempurnakan, kita koreksi. Nah, kita keluarlah frasa demi frasa, kata demi kata di tiap-tiap pasal itu. Jadi bukan hanya kalimat saja, kata bahkan titik komanya pun kita perdebatkan karena itu bisa memiliki dampak tafsir di kemudian harinya. Gitu. Jadi ini nggak buru-buru ya, Bung Dev ya? Nggak, sangat teliti. Jadi walaupun banyak orang menilai waktunya singkat, ya ini waktunya singkat kenapa? Karena kerjanya full. Nah, jadi makanya kita bisa kelar sesuai dengan tenggat waktu. Ya, mungkin bisa Bung Dev jelaskan yang paling substansial yang berubah dari Undang-Undang TNI yang baru ini apa?
Karena 3 pasal kalau nggak salah. Ya, yang paling substansial menurut saya sih, ya satu tuh mengenai umur. Ya, umur kan memang dari 53 sampai 58 akhirnya jadi dari 55 sampai 63 ya untuk bintang 4 ya. Dan itu juga naiknya berjenjang. Nah itu satu, itu sama dua masalah penempatan TNI di kementerian KL, kementerian lembaga. Tapi kalau pandangan saya itu substansi tapi tidak terlalu maksimal substansinya. Kenapa? Karena memang selama ini badan-badan itu sudah diisi oleh prajurit TNI. Seperti kan kayak di Wantana sekarang kan menjadi Dewan Pertahanan Nasional, BSSN, dulunya kan Lembaga Sandi Negara, terus Bakamla, dulunya kan Bakor Kamla, di bawah Kemenko Polhukam sekarang sudah menjadi lembaga sendiri. Penempatannya itu hanya berdasarkan Perpres, ya peraturan presiden atau Kepres, keputusan presiden. Itu bisa ditempatkan. Nah itu kan secara substansi sebenarnya kurang kuat. Nah maka itulah kita pakemkan di dalam undang-undang ini dengan tujuannya itu adalah memberikan satu kepastian hukum dan menegaskan limitasi personel TNI boleh ada di mana saja. Jadi nggak boleh ada di luar daripada lembaga yang sudah ditentukan. Ya. Gitu. Kalau misalnya dikatakan wah ini adalah kembalinya dui fungsi ABRI, dui fungsi TNI, kembalinya mencekapnya eranya Orde Baru. Kalau begitu bunyinya nggak seperti itu. Udah langsung kita buat prajurit TNI dapat ditempatkan di mana saja berdasarkan diskresi presiden atau berdasarkan kebutuhan kementerian. Ya, bisa aja kan kayak gitu. Nah kalau kayak gitu itu bebas taruh di mana aja. Tapi kan ini enggak, ini dikunci. Bahkan ditulis yang di luar KL harus mengundurkan diri atau pensiun dini. Pasal 53? Pasal 53 yang mana ya? Yang 53 itu umur ya. 47. 47. 7, 47, 53 kan itu yang paling substansial. Gitu. Nah, kalau misalnya kenapa kok dari 10 KL menjadi 15 atau 16 kan gitu? Iya. Bung Dev. Nah, seolah-olah begini, ada sebuah penilaian bahwa ternyata masyarakat sipil atau birokrasi sipil nggak mampu melakukan tugas-tugas itu, makanya kemudian perlu dilibatkan dari pihak TNI atau dari pihak militer. Mungkin pandangan publik seperti itu barangkali Bung Dev, sehingga ini dianggap sebagai cikal bakal kembali diterjunkannya TNI untuk mengambil posisi-posisi penting yang seharusnya itu dijabat oleh pihak sipil. Pihak sipil ya. Ya, makanya itu di dalam pasal 47 ya ini masalah penempatan personil itu kan ditulis ya pasal pertama dapat menduduki jabatan di kementerian 14 kementerian tersebut ya. Lalu di pasal 2 selain menduduki jabatan pada kementerian lembaga sebagai di mana dimaksud pada ayat 1 prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif. Nah ya kalau sudah pensiun kan berarti kan sama statusnya dengan Anda dan saya, dengan semuanya. Jadi ya bebas-bebas saja. Nah kalau jabatan eselon 1 kan memang ada open bidding. Jadi memang bisa dari luar itu untuk ngebidding asal mendapatkan kriteria untuk menduduki jabatan tersebut. Tapi ya harus pensiun dulu. Begitu. Perdebatan yang paling seru pada saat pembahasan itu tentang apa, Bung Dev? Antara pihak DPR dengan pihak Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI. Ya banyak hal sih yang cukup yang didebatkan ya secara substansi, secara kata-kata. Nah ya yang memang sih yang paling, yang bukan yang paling lah ya, tapi yang debatannya cukup panjang yang mengenai penambahan ini kan KL ini. Walaupun sudah ditegaskan dan dijelaskan ya, karena aku juga nggak inget ya kalimat awal seperti apa. Tapi untuk mencapai posisi selesai ini memang ada tarik ulur dan juga perdebatan sehingga akhirnya disepakati oleh pihak DPR dan pihak pemerintah kata-katanya seperti ini. Nah. Sejumlah LSM khususnya ya kemarin seperti yang mendatangi ke Hotel Fairmont itu ya, itu ada ketidakterbukaan dari pihak pembuat undang-undang bersama pemerintah ini. Kenapa? Karena draftnya itu ternyata sulit untuk ditemukan, sehingga kesannya seolah-olah ini tersembunyi, diam-diam gitu loh. Nah itu gimana penjelasannya? Kenapa kok secara resmi
tidak disebarluaskan draft dari materi revisi Undang-Undang TNI ini? Karena ini kan namanya draft. Draft itu kan belum final. Nah, ya ini ya sebenarnya yang kita hindarkan kalau misalnya ini kita sebarluaskan, lalu langsung dianggap bahwa ini adalah putusan akhir. Oh, takutnya begitu ya kan? Nah, ya ini nggak disebarin aja, ya akhirnya tersebar draft itu yang lalu. Nah, itu yang dituduh bahwa wah ini akan ada begini, akan begitu segala macam. Lalu ditafsirkan yang lain-lain seperti pertahanan cyber ya. Nah, itu pun juga bilang wah ini kalau gitu kalau kita nge-tweet bisa ditangkap nih kita sama CPM nih. Nggak begitu. Ya kalau ngomong slur menghina presiden atau memaki-maki kepala negara bukan urusan TNI, itu urusan polisi gitu. Itu ada diatur dalam Undang-Undang ITE, bukan diatur di dalam Undang-Undang TNI. Undang-Undang TNI itu adalah berkaitan dengan serangan cyber. Serangan cyber itu apa ya? Cyber attack. Serangan cyber kayak nge-hack kepada sistem PLN lah, nge-hack kepada sistem perbankan, hal seperti itu. Itu yang berkaitan dengan pertahanan cyber gitu. Bukan celotehan di media sosial gitu. Nah, mengenai penambahan dari 10 menjadi 14 atau 16 itu, pihak DPR sendiri waktu pembahasan itu tidak ada semacam kenapa harus ditambah atau seterusnya, atau kenapa hanya 15? Kan misalnya masih ada hal-hal yang dikurangi loh. Ada yang dikurangi. Ada yang dikurangi. KKP tadinya ada, last minute dihilangin. Keimigrasian kenapa nggak masuk? Padahal kan itu karena perlu seorang militer di sana, militer aktif gitu, untuk mendetek orang-orang ini benar-benar keluar masuk orang dari ke dalam dan keluar negara kan, keimigrasian. Nggak dimasukin aja, diributin, apalagi dimasukin. Oh, tapi menurut Bung Dev sebenarnya kalau kemudian ada perbaikan lagi keimigrasian, kepabeanan misalnya juga, kemudian dalam negeri, nah, itu membutuhkan juga peran-peran itu kan. Jadi KKP, ya, perhubungan dalam negeri. Sebenarnya itu kan tempat-tempat yang ada kebutuhan untuk personil TNI duduk. Tapi kenapa tidak diperluas ke sana? Kenapa? Karena ya dibatasi segini aja. Udah ribut kali. Pakai bakar-bakar. Nah, apalagi mau dilebukain ke sana. Wah. Apa jaminannya Bung Dev kepada publik ya dari DPR bahwa revisi atau Undang-Undang TNI yang baru ini memang tidak ada kaitannya sama sekali dengan difungsi ABRI yang akan dijalankan ulang gitu loh. Ya karena tidak ada di dalam pasal-pasal ini ya, baik yang direvisi atau tidak direvisi, yang bisa mengarah kepada campur tangan militer dalam kehidupan sipil, dalam pengambilan kebijakan sipil. Itu. Bahkan di sini dipertegas dan dikunci bahwa tidak bisa TNI mengambil peran dalam kehidupan masyarakat sipil. Nggak bisa. Itu tegas disampaikan undang-undang ya. Nah, kalau ada ya udah langsung kepala daerah dari TNI semua. Gitu. Apa ini tim dari pembuat undang-undang ini sosialisasi yang kurang, sosialisasi sehingga publik ditambah dengan sejumlah civil society yang juga kita kepentingan juga nggak tahu ya kepentingannya apakah benar nih untuk kebaikan dari undang-undang itu sendiri. Tapi kita lihat di banyak kota termasuk Jakarta penolakan terhadap undang-undang TNI yang baru ini sampai sekarang masih berlangsung, Bung Dev. Bagaimana ini bisa disampaikan ke publik bahwa tindakan demo seperti itu seharusnya tidak dilakukan karena tidak ada ya negara bermaksud atau akan kembali seperti militer itu benar-benar powerful dalam kekuatan sosial politik di Republik ini. Ya gini, kalau pandangan kekhawatiran ketakutan orang ya mungkin berdasarkan dari 30 tahun di bawah rezim Orde Baru yang sangat opresif ya. Nah terus tapi ke situasi global saat itu karena masih kencang perang dingin antara Timur dan Barat. Terus ditambah lagi kita selalu dihantui ketakutan akan munculnya komunisme di Indonesia. Nah, yang menyebabkanlah terbentuknya rezim yang sangat represif dan juga disetujui oleh negara-negara Barat. Nah, terus sekarang ini ya di era digitalisasi, demokrasi yang terbuka, media terbuka, kita bisa berbincang tanpa khawatir dibredel ataupun diserbu sama CPM dengan polisi. Ya kekhawatiran kemunculan represi itu sebenarnya sudah
tidak relevan karena tidak mungkin di era demokrasi hari ini bisa hadir lagi. Dan ditegaskan di dalam undang-undang ini tidak bisa militer mencampuri kehidupan sipil. Tugas mereka itu hanya untuk pertahanan negara. Titik. Kalau ada tafsir yang mengatakan bahwa dengan undang-undang yang baru ini militer dibolehkan untuk bagian dari pertahanan keamanan, penegakan hukum. Artinya begini, orang membayangkan begini, Bung Dev. Nanti koramil-koramil seperti dulu punya penjara lagi untuk bisa menangkapin sipil yang dianggap mengancam keamanan negara. Tapi di dalam undang-undang ada nggak itu kata-kata? Nah, tafsir itu kan muncul dari publik. Nah, ini menurut Bung Dev, apakah ini memang sengaja diangkat itu sebagai sebuah framing, ya kan? Atau bagaimana? Ya, sekarang gini, kita kembali lagi. Tafsiran itu muncul dari mana? Pasal mana, ayat mana yang menunjukkan bahwa hal itu bisa terjadi? Gitu. Ini soalnya saya tadi juga habis berdebat sama sahabat saya itu dari YLBHI gitu kan. Akhirnya digeser ke yang lain-lain gitu kan. Ternyata dasarnya nggak ada. Dasarnya nggak ada. Akhirnya digeser ke yang lain-lain. Bilangin, wah TNI nanti nggak bisa patuh di dalam peradilan umum. Kenapa? Karena dikunci di bahwa harus ke peradilan militer. Peradilan militer itu masih peradilan yang mana? Ya, kalau gitu itu beda substansi dong. Ini kan kita ngomonginnya yang ini. Iya. Terus akhirnya dibawa lagi. Ini ada kerjasama antara TNI dengan Pemprov. Ini membuktikan bahwa TNI terlibat dalam kehidupan sipil loh. Ya, ini apa urusannya sama ini nggak ada gitu. Akhirnya ya jadi debatnya melenceng ke sana kemari gitu karena yang dikhawatirkan, yang ditakutkan, yang didengung-dengungkan itu tidak ada gitu. Dan juga kalau kita mungkin teman-teman mahasiswa yang demo sekarang ini kan mereka nggak pernah hidup di zaman Orde Baru kan begitu ya. Nggak tahu juga mereka. Nggak tahu juga dan nggak merasakan juga. Dan mungkin juga mereka juga nggak membaca juga sejarahnya seperti apa. Nah, kalau kita lihat yang disebut dengan difungsi ABRI itu di mana misalnya gubernur, wali kota itu kan yang ditunjuk oleh presiden dan biasanya mereka itu adalah militer kan begitu. Tidak ada pilkada. Itu kan baru melihatkan bahwa betapa dominannya ya kan peran militer di dalam kegiatan sosial politik kan gitu. Nah sekarang kan itu nggak ada. Nah kalau menurut Bung Dev, apa sih yang menyebabkan penolakan ini muncul di masyarakat? Ini apakah ada yang mendesain pihak-pihak yang di luar atau memang ini murni sebagai ekspresi kontrol dari mahasiswa, anggap begitu? Ya gini ya, kita di era demokrasi terbuka. Setiap orang tuh bebas menyampaikan pandangan pikirannya, silakan saja. Tapi ya saya juga sempat mengatakan bahwa yang penting itu adalah disampaikan sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang. Jangan sampai melakukan anarkis. Yang saya sedihkan ya kemarin itu akhirnya menjadi anarkis. Nah akhirnya muncul lagi pemikiran-pemikiran di kita nih. Di teman-teman di DPR, wah ini jangan-jangan nggak murni, ada yang menunggangi, ada yang mengarahkan, pokoknya yang dibuat harus ricuh dulu gitu kan. Apalagi kalau sampai ada yang lailah ta'ala ya asalnya untung nggak jadi, sampai ada yang meninggal dunia, wah lebih ramai lagi gitu. Jadi targetnya sudah keluar dari substansinya gitu. Dan ketika Bung Dev mencoba melihat ya apa sih yang dituntut oleh teman-teman yang demo ini di banyak kota loh Bung Dev, ya kan? Substansinya mereka menurut Bung Dev dari teriakan mereka, dari aspirasi mereka mengerti nggak sih apa yang mereka sampaikan? Nah ini mungkin yang tadi kita sempat dibahas ya, apakah kurang komunikasi? Karena itu mungkin yang saya setujuin, kurang penjelasan, kurang sosialisasi. Nah itu ya nggak bisa, itu makanya saya sempat sampaikan juga ke teman-teman di mitra kita ya. Ini kalian tuh kurang menyampaikan ke publik nih. Akhirnya yang diserang kan kita DPR gitu kan. Kita terus yang dimaki-maki, tapi ya nggak apa-apa, udahlah. Gitu kan. Kita terima aja, gitu kan. Walaupun akun Instagram saya, akun X saya itu semuanya isinya makian semua. Udah, anggap aja sebagai hiburan. Dan bukan hanya saya sendiri, semua anggota Komisi 1 sampai dimaki-makinya dibilang saya sumpahin kamu 7 turunan masuk neraka. Waduh, sampai segitu ya? Sampai segitunya gitu kan.
Ya, untung pada pintar-pintar dan dewasa semua anggota Komisi 1. Dibalas lagi, saya doakan kamu 7 turunan semuanya masuk surga. Gitu. Kekhawatiran mereka apa sih sebenarnya kalau yang Ya itu, makanya saya pun juga bingung karena kayaknya mereka khawatirkan gitu? Ya itu kayak ujungnya pasti kekhawatiran karena takut dibungkam, takut hak-hak untuk mendapatkan akses informasi dibatasi. Nah, kita ini bukan kayak padahal dalam substansi undang-undang itu nggak ada gitu. Dan akhirnya dibuat-buat gitu kan. Kan kita ini bukan Cina ya. Kalau Cina memang akses informasinya dibatasi, ya kan? Iya. Sistem sana tuh single party, ya. Walaupun ada partai-partai minoritas, tapi itu semua pelengkap penderita lah. Semuanya itu kan yang berkuasa PKC. Betul. Ya beda kita sistemnya dengan mereka. Berarti memang kalau saya menyimaknya begini, Bung De, misalnya mereka lagi seminar tiba-tiba datang nih loreng, nggak boleh, ya kan? Atau kemudian main tangkap begitu saja, ya kan? Nah, itu barangkali semacam drama-drama sejarah waktu era Orde Baru yang ditiupkan nih oleh para pihak kepada teman-teman mahasiswa ini. Dan kita sayangkan teman-teman mahasiswa nampaknya juga tidak melakukan semacam cross check juga apa benar seperti itu yang dimuat di dalam Undang-Undang TNI yang baru ini. Kira-kira menurut Bung Dev ke depan yang bertugas menjelaskan ini secara apa adanya kepada publik itu apakah Mabes TNI atau Kementerian Pertahanan? Ya dua-duanya harus. Dua-duanya. Karena kan undang-undang ini berpengaruh kepada dua lembaga tersebut. Ya kan? Kementerian Pertahanan kan mengurusi administrasi dan strategi secara garis besar, tapi kan pelaksanaan day-to-day operation-nya adalah Mabes TNI. Jadi ya semuanya harus turun untuk menjelaskan kepada masyarakat. Ya buat apa ada podcast Internet Stop di Kemhan kalau nggak bisa menjelaskan. Nah itulah makanya harus menggunakan dong resources yang mereka miliki. Gitu. Kelebihan dari Undang-Undang TNI yang sekarang ini dibanding ketika sebelum direvisi apa, Bung Dev? Ya, yang pasti itu kan ada penegasan kepada personel TNI yang bertugas di KL ya. Karena itu sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang, diaturnya hanya berdasarkan Kepres. Itu terus sama ada beberapa frasa-frasa karena dulu kan masih departemen, jadi sekarang kan sudah kementerian. Terus juga penegasan tentang porsi TNI di luar 14 itu harus mengundurkan diri atau pensiun. Lalu mengenai usia itu yang paling penting sih. Nah, yang mengenai usia ini waktu kemarin Presiden undang kemarin kita ke sana, beliau mengatakan bahwa ini masalah usia kadang-kadang sering terhambat. Jadi ya untuk seorang prajurit mencapai posisi bintang 4 itu kan butuh waktu puluhan tahun. Nah, jadi pada saat dia menyampai posisi sebagai Panglima Kasat, itu masa dinasnya hanya tinggal 1,5 tahun, paling lama 2 tahun gitu ya. Nah, sementara presidennya tuh masih banyak tugasnya. Masa jabatan presiden masih lama, tugasnya masih banyak. Nah, makanya itu akhirnya diperpanjang agar bisa lebih lama dia itu menjabat dan juga melaksanakan tugas dari presiden. Jadi dibikin fleksibel gitu ya? Ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya tentang bagaimana supaya undang-undang ini bisa diterima dengan baik, apakah misalnya ada saran dari DPR kepada pemerintah yang melaksanakan undang-undang, perlu roadshow nggak misalnya ke kampus-kampus untuk mensosialisasikan ini kepada publik, khususnya kepada generasi muda? Sebaiknya kan di Mabes TNI kan ada Kadispen, Dinas Penerangan. Di Kemhan pun juga ada Karohumas. Ya, mereka juga bisa bergerak. Gitu. Supaya jangan lagi mereka banyak menerima info-info yang mungkin sudut pandangnya tidak seperti yang dimuat dalam undang-undang. Misalnya yang namanya tentara itu kan dididik memang untuk perang, tidak untuk kegiatan administratif. Nah, kenapa kok sekarang justru revisi Undang-Undang TNI itu menambah porsi tugas-tugas sipil dari 10 lembaga menjadi 15. Nah, seperti itu kan kalau orang yang tidak punya pemahaman yang luas mungkin akan ini berarti keliru. Nah, seperti itu loh. Bahkan yang mengatakan itu adalah mantan Gubernur Lepanas loh, Andi Wijayanto kan. Ini nggak benar undang-undang ini. TNI itu kalau perlu nggak perlu ada kegiatan tugas-tugas dia, ya tidak ada sifatnya administratif kecuali administrasi misalnya kalau misalnya di
KSAD Ya. atau di Angkatan Laut, ya udah di situ aja, tidak masuk ke KL yang itu memang birokrasi sipil gitu loh, Bung Dev. Iya, nggak gini. Kalau soal TNI mengurusi jabatan administrasi strategi itu sebenarnya sudah mereka dilatih untuk semua hal kan. Oh, dilatih untuk semua Ya, hal. jadi ya nggak gini. Kalau untuk yang prajurit pada saat tempur. Tapi kan mereka kan ada jenjang pendidikannya kan. Sesko gitu juga ya. Ya, Sesko juga kan melatih tugas administrasi, bukan hanya intelijen dan ilmu perang saja, tapi juga ilmu-ilmu lainnya juga dilatih dan diterapkan dalam menjalankan organisasinya TNI itu sendiri. Nah, dan KL yang didaftarkan itu memang masuk di dalam deskripsi fungsi tiap-tiap matra gitu ya. Kayak misalnya di matra Angkatan Udara gitu ya, ini bidang pertahanan, menegakkan hukum, menjaga keamanan di ruang udara, terus juga pembangunan kekuatan matra udara, melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara. Maka itu ada penempatan mereka di KL-KL tersebut karena memang berkaitan gitu kan. Dan juga kayak ditegaskan juga bahwa pertahanan itu selain di darat, udara, laut juga di bidang cyber. Maka itu ditempatkan di bidang BSSN. Terus kalau yang di kayak Kemenko Polhukam ya memang itu berkaitan dengan fungsi mereka. Begitu juga dengan di Wantanas, apalagi di Kemhan. Gitu. Berarti pemahaman itu keliru ya, Bung Dev, bahwa TNI itu memang nggak hanya disiapkan untuk menjadi orang yang kerjanya latihan dan perang kan gitu aja ya. Ternyata ada tahapan-tahapan pendidikan yang memang diajarkan juga untuk administrasi negara. Ya, sebagai seorang administrator yang baik kan begitu ya. Di Sesko itu ya, Sekolah Komando Angkatan Darat, Sesko Angkatan Udara, Sesko Angkatan Laut, begitu ya Bung Dev? Ya, kan pendidikannya kan berjenjang kan. Apalagi saya pun juga baru tahu setelah karena satu sepupu saya tentara, itu kan tiap kali mau sekolah dia lapor ke saya gitu kan. Ya, nah terus jadi saya baru tahu nih sekolah mau naik pangkat harus sekolah dulu, naik pangkat harus sekolah dulu, harus sekolah ini sekolah itu, ambil kejuruan ini, kursus ini kursus itu ya. Itu jadi ilmunya itu memang banyak seorang prajurit. Ini semakin tinggi, semakin banyak dia harus menggali ilmu. Bagaimana dengan tuduhan ini sudah keluar dari semangat reformasi? Karena pada saat awal reformasi, tentara itu kan kembali ke barat, ABRI kembali ke barat. Tiba-tiba sekarang TNI, kalau dulu kan ABRI ya namanya, TNI ditarik lagi nih ke dalam ranah sosial politik. Nah itu gimana kalau tuduhan TNI undang-undang ini sudah mengkhianati semangat reformasi? Apa sanggahannya Bung Dev? Ya sangat tidak benar. Sangat tidak benar. Sangat tidak benar. Kenapa? Karena peran TNI tetap dijaga, dibatasi untuk pertahanan, gitu. Karena di dalam daftar itu jelas kok, walaupun daftar itu dikembangkan, tapi bukan berarti ini masuk ke dalam kehidupan masyarakat sipil, gitu ya. Jadi ya ini kita terus berdebat muter-muter aja gitu ya. Tapi kalau saya selalu katakan, di mana TNI itu keluar dari tupoksi pertahanannya. Akhirnya dicarikan bahan-bahan debat-debat yang keluar dari substansi pembahasan. Gitu. Jadi ya kita kembali ke laptop aja, kesalahannya ada di mana? Di mana di dalam revisi ini yang menyebabkan TNI itu keluar dari tupoksinya? Mungkin bayangan publik tuh mungkin begini Bung Dev. Harusnya kalau toh masuk ke wilayah sipil cukup hanya di Kemenhan. Kan gitu. Nggak perlu lagi ada di departemen-departemen lain. Mungkin itu persepsi publik tentang harusnya TNI itu kalau tetap komit dengan semangat reformasi, cukup di Kemenhan aja. Kalau kita lihat kita ke Kemhan ya kan, itu memang seluruh dirjen ya kan, dari irjen itu semuanya bintang semua. Wah, itu dimaklumin. Tetapi kalau misalnya ada banyak lembaga sekarang ya kan, bahkan kepala bulog pun ya kan, itu juga dari kalangan militer gitu loh. Nah, lama-lama apakah ini di era Presiden Prabowo ini ingin menunjukkan bahwa sipil tidak dipercaya lagi, militer harus lebih pegang peranan. Ya ini kembali kepada komunikasi dan sosialisasi. Ya, Presiden Prabowo menegaskan juga menyampaikan bahwa dia itu bisa menjadi presiden hari ini karena adalah proses demokrasi, proses demokrasi yang terbuka. Nah, itu tidak akan mungkin dia mau mengkhianati
proses di mana dia berawal gitu ya. Pak Prabowo ini kan maju untuk jadi presiden itu dari tahun 2004 bahkan. Dari mulai konvensi Golkar, cawapresnya Ibu Mega, 2 kali maju presiden. Ini kelima baru menjadi. Jadi beliau benar-benar melewati proses pendewasaan demokrasi yang cukup ditempa lah. Nah, jadi dan dia tidak akan mau mengkhianati hal itu. Dan dia tegaskan dan dia sampaikan berkali-kali, berulang kali bahwa revisi ini dibatasi sesuai dengan kebutuhan negara dengan tanpa mengkhianati proses reformasi dan bahkan menjaga pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Jadi Bung Dev yakin ya bahwa Presiden Prabowo ini tidak ada niat sama sekali, tidak ada pemikiran sama sekali untuk membuat pemerintahnya menjadi pendekatannya militeristik. Nggak ada. Karena kan diawali dengan tanda-tanda misalnya pada saat pembentukan kabinet, retreat di Magelang, pakaian loreng, dilatih kalau itu kan secara bonding militer, session. kan gitu. Nah, tapi itu kan pemikiran kita yang agak waras nih Bung Dev. Ya. Masih agak ya, bukan waras banget. Cuma agak doang ya. Buat teman-teman yang melihat ini dengan ketakutan, ya kan, dengan kekhawatiran, tentu merasa wah ini satu paket nih, satu irisan dari retreat pendekatan militeristik, kemudian tiba-tiba ujug-ujug undang-undang TNI direvisi dan kemudian menambah porsi penempatan militer aktif di organisasi sipil pemerintah, ya kan, dari 10 kelembagaan menjadi 14 sampai 15 kelembagaan. Nah, jadi kemudian dibikinlah kesimpulan seolah-olah oh benar nanti kita setahun aja pemerintahan Prabowo kita seperti Orde Baru. Ini bukan baru 5 bulan kayak gitu loh. Tapi menuju 1 tahun kayaknya memang arahnya kita akan militeristik di era pemerintahan Prabowo. Ya, tuduhan sih bukan hal yang lumrah. Tuduhan sih memang ya orang yang itu kan pemikiran orang ya. Ya. Akan tapi nggak apa-apa, itu baik juga untuk supaya kita mawas diri. Jadi jangan sampai kita terlena, enggak lewat aman-aman, tahu-tahu tiba-tiba udah kapal udah jauh melaju gitu kan. Iya. Nah, jadi ya untuk check and balance, untuk selalu mengingatkan. Nah, akan tapi tidak seperti itu. Ya. Kalau misalnya retreat yang beliau lakukan untuk para kepala daerah dan untuk para menteri, ya itu memang cara beliau untuk melakukan bonding, ya, memperkuat chemistry dan persatuan lah antara sama pejabat daerah, pejabat pemerintah. Mesti diingat loh, pejabat daerah ya antara gubernur, wagub, wali kota, bupati dengan wakilnya sering banget 6 bulan dilantik udah jalan sendiri-sendiri karena udah persiapan untuk pilkada yang akan datang. Nah, yang pentingnya untuk ini agar terjadi kesamaan pemikiran untuk memastikan tercapai target-target pemerintahan baik pusat ataupun daerah. Nah, kalau ada juga menafsirkan, ini kita urai satu persatu ya, Bung Dev, yang menjadi anggaplah protes ya, bahwa kemudian bisa aja nanti Jaksa Agung dari militer, itu kan tafsir yang salah. Atau Ketua Mahkamah Agung juga bisa ditunjuk oleh Presiden. Di undang-undang itu dikunci bahwa untuk Kejaksaan Agung hanya untuk Jampit Mil. Jampit Milnya aja. Di Mahkamah Agung hanya untuk kamar pidana militer. Nah, jadi memang kita melihat Bung Dev, dan ini juga harus didengar oleh teman-teman mahasiswa gitu loh, bahwa jangan serta-merta mengambil informasi yang keliru bahwa seolah-olah revisi atau undang TNI yang baru saja kemudian diketok palu kemarin itu benar-benar mengembalikan Indonesia ke era Orde Baru yang lalu gitu loh. Ya, gini ya, untuk mengingatkan untuk supaya bukan menyebarkan ketakutan ya. Walaupun menurut saya sih itu menyebarkan ketakutan. Akan tapi untuk mengingatkan jangan sampai ya itu wajar. Akan tapi tidak ada channelingnya yang bisa mengarah ke sana. Gitu. Justru yang ada malah semakin melindungi hak-hak sipil, sehingga memastikan supremasi hukum, supremasi sipil benar-benar terjaga. Dan militer tetap sebenarnya porsinya tetap di barak sebenarnya, ya kan. Tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, ya kan, ada hal-hal tentu di kementerian lembaga yang memang itu lebih pas diisi oleh orang yang berlatar belakang militer, begitu ya Bung? Dan itu hanya dibatasi. Iya. Gitu. Nah, kalau memang mau dibuka ya udah, tadi kan seperti kita bilang kan, ya mungkin di perhubungan bisa, di transmigrasi bisa, di Kemendagri dibutuhkan juga, ya di KKP pasti. Akan tapi pemerintah dan DPR
jangan, kita batasi sini. Kalau nggak nanti semakin meluas gitu. Ya, kecuali misalnya di dalam salah satu pasal dari revisi Undang-Undang TNI ini, misalnya ada salah satu pasal misalnya membenarkan atau TNI harus punya fraksi lagi di DPR atau DPR, seperti itu mungkin sangat bisa diterima gitu ya. Itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar juga, Bos. Gitu. Gitu. Jadi nggak ada kesana kan. Terbukti tidak ada. Tuduhan-tuduhan itu semua terbantahkan. Nah, biar teman-teman yang protes tentang Undang-Undang TNI yang baru ini paham bahwa banyak hal yang mereka harus paham bahwa seperti apa sih disfungsi ABRI yang terjadi pada masa Orde Baru itu. Ya mereka harus tahu di DPR itu ada fraksi TNI ABRI waktu itu, baik di DPR maupun di MPR kan gitu. Pemilihan ketua gubernur, bupati, wali kota itu rata-rata semuanya adalah dari militer kan gitu. Sekarang kan enggak, tetap pilkada kan gitu. Jadi kalau kemudian dituding RUU TNI ini sebagai jalan menuju kembalinya Orde Baru, itu tidak benar. Ya. Sangat tidak benar. Sangat tidak benar. Sangat tidak benar. Tidak mungkin. Ini semua kita sudah di jalan yang benar, dan dipastikan bahwa pemerintahan hari ini memiliki semangat untuk memperbaiki. Oke, sebagai terakhir, Bung Dev, sebagai closing statement, supaya teman-teman mahasiswa bulan puasa pada demo kan sayang kan, gitu, untuk sesuatu yang tidak substansial kan gitu loh. Apa himbauan Bung Dev kepada orang yang masih belum mengerti tentang Undang-Undang TNI yang baru ini, supaya sarannya apa gitu supaya mereka bisa lebih menerima secara lebih intelektual, lebih rasional dan lebih logis gitu. Ya, tentu saya minta kepada semuanya untuk bisa berpikir dengan hati yang tenang, dengan jiwa yang damai, dan juga mempelajari pasal demi pasal. Nah, bila mana yang dirasa dinilai dari revisi yang telah dibuat itu bertentangan dengan semangat reformasi, berlawanan dengan pembangunan masyarakat sipil yang supremasi sipil, ya silakan diajukan. Ada channel-channelnya untuk mengajukan. Katakan ini sudah diketok, ya sudah diketok, tapi kan ada tempat untuk bisa diajukan. Nah, nanti bisa diterima dan juga bisa dijelaskan kenapa pasal dan setiap frasa kalimat itu kita buat seperti itu. Dan DPR khususnya Komisi 1 menggaransi bahwa justru DPR lah yang menjadi benteng pertama untuk jangan sampai menuju hidup kembali di fungsi ABRI itu ya, di fungsi TNI itu. Pastinya. Karena tugas dari DPR adalah untuk menjaga aspirasi masyarakat, dan aspirasi masyarakat adalah memastikan bahwa pertumbuhan demokrasi itu berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Bung Dev Laksono, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI. Penonton Ruang Konsensus, kita sama-sama sudah mendengar buat teman-teman adik-adik mahasiswa yang masih berdemo di bulan puasa ini, yang menolak disahkannya Undang-Undang TNI, kita sudah mendengar bersama. Tidak ada sedikit pun ya kan, pemerintah bersama DPR ya kan ingin kembali menempatkan situasi kita seperti era Orde Baru di mana berlaku di fungsi ABRI. Semoga bermanfaat dan kita bertemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.